Losing time, I'm fading fast. Adik Rossi mengakui dengan tegas, Bezzecchi tuai karma ulahnya seruduk Marc Marquez dan Aprilia tuai karma merendahkan sang baby alien. What's my purpose? What do I grab? Suasana pedok MotoGP 2026 kembali memanas setelah Luca Marini melontarkan komentar yang langsung menjadi bahan perdebatan di kalangan penggemar balap motor dunia. Adik dari legenda MotoGP Valentino Rossi, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai sahabat sekaligus rekan seperjuangan Marco Bezzecchi di VR46 Academy, secara mengejutkan mengeluarkan pernyataan yang dianggap sangat tajam terhadap pemuncak klasemen sementara MotoGP 2026 tersebut. Dalam sebuah wawancara yang menghebohkan media Italia, Marini menyebut bahwa insiden yang menimpa Bezzecchi pada Grand Prix Hungaria merupakan konsekuensi yang ironis dari kejadian yang pernah dilakukan Bezzecchi terhadap Marc Marquez di Mandalika. Menurut Marini, banyak orang hanya melihat Bezzecchi sebagai korban setelah dirinya tersingkir dari balapan akibat ditabrak Jorge Martin pada tikungan pertama di Hungaria. Namun ia menilai publik lupa bahwa tidak lama sebelumnya, Bezzecchi juga pernah menjadi penyebab kecelakaan besar yang mengakhiri balapan Marc Marquez di Mandalika. Saat itu, Bezzecchi melakukan manuver agresif pada lap pertama dan menabrak bagian belakang motor Marquez, menyebabkan keduanya terjatuh. Akibat kecelakaan tersebut, Marquez mengalami cedera bahu yang cukup serius hingga harus absen dalam beberapa balapan berikutnya. Banyak orang sekarang merasa kasihan kepada Marco karena dia menjadi korban di Hungaria. Tetapi saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ketika dia menabrak Marc di Mandalika, banyak orang juga merasa kasihan kepada Marc. Sekarang Marco merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan balapan karena kesalahan orang lain. Saya tidak suka memakai istilah karma, tetapi saya mengerti kenapa banyak orang menyebutnya seperti itu, ujar Marini dalam wawancara usai GP Hungaria. Pernyataan itu langsung menjadi perhatian karena Marini bukanlah sosok asing bagi Bezzecchi. Keduanya berasal dari Italia, tumbuh bersama dalam lingkungan VR46 Academy milik Valentino Rossi, dan selama bertahun-tahun dikenal sebagai sahabat dekat. Karena itulah banyak pihak terkejut ketika Marini justru mengeluarkan komentar yang terkesan tidak membela rekannya sendiri. Marini kemudian menegaskan bahwa persahabatan tidak boleh membuat seseorang menutup mata terhadap kenyataan. Ia mengakui bahwa Bezzecchi adalah salah satu pembalap paling berbakat yang pernah ditemuinya. Tetapi menurutnya kesalahan tetap harus disebut sebagai kesalahan. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Mandalika merupakan kesalahan Bezzecchi, sedangkan apa yang terjadi di Hungaria adalah nasib buruk yang menimpanya. Menurut Marini, kedua fakta tersebut dapat berdiri bersamaan tanpa perlu saling meniadakan. Tidak hanya Bezzecchi yang menjadi sasaran kritik Marini, ia juga menyoroti atmosfer yang berkembang di kubu Aprilia sepanjang musim 2026. Menurutnya, kesuksesan besar yang diraih pabrikan asal Noale tersebut sejak awal musim membuat sebagian orang di dalam tim terlalu percaya diri. Marini bahkan menilai ada kesan bahwa beberapa pihak di Aprilia sudah merasa gelar dunia berada dalam genggaman mereka, padahal kejuaraan masih sangat panjang. Kadang saya merasa ada orang-orang yang berbicara seolah musim sudah selesai sejak pertengahan tahun, padahal kenyataannya masih ada banyak balapan tersisa. MotoGP tidak pernah sesederhana itu, imbuhnya. Komentar tersebut menjadi semakin relevan setelah akhir pekan bencana yang dialami Aprilia di Hungaria. Dalam insiden besar pada tikungan pertama, Jorge Martin kehilangan kendali dan memicu kecelakaan beruntun yang mengakibatkan Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, dan Martin sendiri gagal finish. 3 pembalap Aprilia langsung tersingkir hanya dalam hitungan detik setelah start. Banyak pengamat menyebutnya sebagai salah satu akhir pekan paling buruk bagi Aprilia sepanjang musim 2026. Kegagalan massal tersebut secara tidak langsung membuka peluang besar bagi para rival mereka, terutama Marc Marquez. Pembalap Ducati itu perlahan menunjukkan kebangkitan luar biasa setelah sempat kehilangan banyak poin akibat cedera yang dideritanya setelah insiden Mandalika. Serangkaian hasil positif dalam beberapa balapan terakhir membuat Marquez kini berhasil naik ke posisi kelima klasemen sementara. Meskipun masih tertinggal 72 poin dari Bezzecchi yang berada di puncak, jarak tersebut mulai dianggap tidak lagi mustahil untuk dikejar. Marini menjadi salah satu orang yang percaya bahwa peluang Marquez masih sangat terbuka. Menurutnya, kesalahan terbesar yang bisa dilakukan lawan-lawan Marquez adalah menganggap bahwa pembalap Spanyol itu sudah keluar dari perebutan gelar.
Ia mengingatkan bahwa sepanjang karirnya, Marquez berkali-kali membuktikan dirinya mampu bangkit dari situasi yang terlihat hampir mustahil. Orang-orang terlalu cepat menghapus nama Mark dari perburuan gelar. Itu berbahaya. Kita sedang berbicara tentang salah satu pembalap terbaik dalam sejarah olahraga ini. Selama masih ada balapan tersisa, Mark selalu punya peluang, tegasnya. Dengan masih tersisanya 14 seri dalam kalender MotoGP 2026, Marini menilai situasi kejuaraan masih sangat terbuka. Ia bahkan menyebut bahwa selisih 72 poin dapat hilang jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan banyak orang, terutama dengan adanya sprint race yang memberikan tambahan poin setiap akhir pekan. Menurutnya, jika Marquez mampu mempertahankan performa saat ini dan Aprilia kembali kehilangan poin dalam beberapa balapan, maka peta persaingan bisa berubah secara drastis sebelum musim memasuki fase akhir. Marini juga mengingatkan bahwa sejarah MotoGP telah berkali-kali menunjukkan bagaimana sebuah tim dapat kehilangan kendali ketika mulai merasa terlalu nyaman di puncak klasemen. Ia menyebut kesombongan sebagai salah satu musuh terbesar dalam dunia balap. Menurutnya, motor tercepat sekalipun tidak akan berarti jika sebuah tim mulai meremehkan lawan-lawannya. Kadang musuh terbesar bukan rival di lintasan. Musuh terbesar adalah ketika Anda mulai percaya bahwa tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Anda, tutupnya. Ucapan tersebut dianggap sebagai sindiran keras terhadap Aprilia yang sepanjang musim sering disebut-sebut memiliki motor terbaik dan jajaran pembalap terkuat. Kini, setelah insiden Hungaria dan kebangkitan Marquez, suasana pedok mulai berubah. Apa yang beberapa bulan lalu terlihat seperti jalan mulus menuju gelar dunia bagi Aprilia, kini berubah menjadi pertarungan yang kembali penuh ketidakpastian. Losing time, I'm fading fast. Aprilia diberikan sanksi. Bos Aprilia akui ketakutan dengan kebangkitan Marc Marquez. Restlessness to hell and back. Tidak ada yang menyangka akhir pekan di Hungaria akan mengubah arah perburuan gelar MotoGP 2026 secara drastis. Beberapa pekan sebelumnya, Aprilia terlihat begitu nyaman berada di puncak. Marco Bezzecchi memimpin klasemen sementara, Jorge Martin terus menjadi penantang utama di setiap balapan, dan pabrikan asal Noale itu seolah telah menemukan formula sempurna untuk mendominasi kejuaraan dunia. Di saat yang sama, Marc Marquez masih berkutat dengan proses pemulihan cedera dan berusaha mengejar ketertinggalan poin yang cukup besar di klasemen. Namun hanya dalam satu akhir pekan di Balaton Park, suasana berubah total. Yang awalnya terlihat seperti perjalanan mulus Aprilia menuju gelar dunia, tiba-tiba berubah menjadi sumber kecemasan besar. Penyebabnya bukan hanya insiden yang melibatkan Jorge Martin pada lap pertama balapan utama, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan bagi seluruh rival. Kembalinya Marc Marquez dalam versi yang paling menakutkan. Sejak roda pertama berputar pada sesi FP1, Marquez langsung menunjukkan bahwa Hungaria akan menjadi miliknya. Ia memuncaki catatan waktu sejak awal dan tidak pernah benar-benar kehilangan kendali atas akhir pekan. Pada sesi berikutnya, ia kembali menjadi yang tercepat. Ketika para rival mencoba mendekat melalui perubahan setelan motor dan strategi berbeda, hasilnya tetap sama. Nama Marc Marquez terus berada di posisi teratas. Memasuki hari Sabtu, dominasi itu semakin jelas terlihat. Ia meraih pole position dengan keunggulan yang membuat banyak analis pedok terkejut. Sprint race yang diharapkan berlangsung ketat, justru berubah menjadi demonstrasi kekuatan. Marquez memimpin sejak awal, mengontrol jarak dengan mudah, dan menyelesaikan balapan tanpa pernah terlihat berada dalam tekanan serius. Namun apa yang terjadi pada hari Minggu jauh lebih mengesankan. Balapan utama bahkan belum memasuki fase penting ketika drama besar langsung terjadi di tikungan pertama. Jorge Martin kehilangan kendali saat pengereman dan menabrak Marco Bezzecchi. Benturan tersebut memicu kecelakaan beruntun yang melibatkan beberapa pembalap lain dan langsung mengubah jalannya balapan. Dalam hitungan detik, harapan Aprilia untuk mengamankan poin besar berubah menjadi bencana. Setelah investigasi panjang, steward MotoGP memutuskan bahwa Martin menjadi pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Hukuman tegas dijatuhkan untuk Aprilia. Keputusan itu menjadi pukulan tambahan bagi Aprilia yang sudah kehilangan momentum penting dalam perburuan gelar. Meski demikian, bagi banyak orang di pedok, insiden Martin bukanlah cerita terbesar dari GP Hungaria.
Cerita terbesar adalah bagaimana Marc Marquez terlihat berada di level yang sama sekali berbeda dibandingkan seluruh pembalap lain. Ketika balapan berlangsung normal kembali, Marquez menunjukkan kecepatan yang tidak mampu ditandingi siapapun. Pedro Acosta sempat mencoba berduel, tetapi tidak berlangsung lama. Begitu Marquez menemukan ritmenya, jarak mulai terbuka sedikit demi sedikit. Lap demi lap, keunggulannya bertambah. Tidak ada duel panjang. Yang terlihat hanyalah seorang juara dunia yang kembali menemukan bentuk terbaiknya. Saat bendera finish dikibarkan, Marquez bukan hanya memenangkan balapan utama. Ia menyempurnakan salah satu akhir pekan paling dominan dalam karirnya. P1 di FP1, P1 di FP2, rebut pole position, juara sprint race, juara Grand Prix, dan alhasil, Marc sapu bersih total tanpa ampun. Bagi para penggemarnya, itu adalah momen emosional. Setelah berbulan-bulan dihantam cedera serius, operasi demi operasi dan berbagai keraguan tentang masa depannya, Marquez akhirnya kembali menunjukkan mengapa dirinya pernah menjadi pembalap yang begitu ditakuti di MotoGP. Namun bagi Aprilia, hasil tersebut justru menghadirkan ketakutan baru. Dalam wawancara pasca balapan, bos Aprilia mengakui bahwa timnya mulai merasa khawatir dengan kebangkitan Marquez. Menurutnya, yang paling mengganggu bukanlah fakta bahwa pembalap Ducati itu menang. Yang membuat mereka gelisah adalah kenyataan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki jawaban terhadap kecepatannya. Aprilia selama beberapa seri terakhir berhasil mendominasi kejuaraan. Mereka memiliki motor tercepat di banyak sirkuit dan hampir selalu menjadi acuan bagi tim-tim lain. Namun di Balaton Part, keunggulan tersebut menghilang begitu saja. Setiap kali para insinyur memeriksa data, hasilnya menunjukkan hal yang sama. Marc Marquez lebih cepat hampir di semua area penting lintasan. Kekhawatiran itu semakin besar ketika melihat kondisi klasemen sementara. Secara angka, Marquez memang masih berada di posisi kelima. Ia masih tertinggal dari Marco Bezzecchi yang memimpin klasemen. Akan tetapi, di dunia MotoGP modern, angka tidak selalu menceritakan keseluruhan kisah. Yang dilihat Aprilia bukanlah posisi kelima tersebut, yang mereka lihat adalah momentum. Mereka melihat seorang pembalap yang semakin sehat dari minggu ke minggu. Mereka melihat seorang juara dunia yang mulai kembali percaya diri. Mereka melihat Ducati yang tampaknya telah menemukan setelan motor sempurna untuk gaya balap Marquez. Dan yang paling penting, mereka melihat masih ada 13 seri tersisa hingga akhir musim. Dengan jumlah balapan sebanyak itu, ratusan poin masih tersedia untuk diperebutkan. Satu akhir pekan sempurna bisa mengubah arah klasemen secara drastis. Jika Marquez mampu mengulangi performa seperti di Hungaria dalam beberapa seri berikutnya, maka selisih poin yang saat ini terlihat aman bisa menghilang dengan sangat cepat. Bahkan di pedok mulai muncul perhitungan yang membuat banyak orang di Aprilia tidak nyaman. Dengan performa yang ditunjukkan di Balaton Part, beberapa pengamat percaya Marquez hanya membutuhkan 3 seri lagi untuk memangkas sebagian besar defisit poinnya dan mulai memberikan tekanan nyata kepada Bezzecchi di puncak klasemen. Losing time, I'm fading